Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Zafira dengan NIM H0012310006. Baik, saya akan menjelaskan nomor 3. Jika U sama dengan X pangkat 3 dikali F Y per X kurang Z per X, buktikan X UX tambah Y UY tambah Z UZ sama dengan 3U. Kita akan memisalkan X pangkat 3 sebagai A, dan F Y per X, Z per X sebagai B, Y per X sebagai C, dan Z per X sebagai E. Kemudian kita harus menemukan UX. UX sama dengan do U per do X sama dengan do A per do X kali B tambah A kali do B per do X. Do A per do X nya itu didapatkan dari turunan parsial A terhadap turunan parsial X terhadap A, yaitu turunan X pangkat 3 terhadap X yaitu 3X kuadrat. Sedangkan do B per do X itu menggunakan rumus turunan rantai, yaitu do B per do C kali do C per do X ditambah do B per do E dikali do E per do X. Selanjutnya do B per do C dikali U. Untuk ini kita menggunakan rumus pembagian turunan untuk mencari do C per do X, yaitu dari sini Y-nya kita misalkan sebagai U dan X-nya kita misalkan sebagai V, sehingga didapatkan seperti ini. Untuk do E per do X-nya juga dilakukan hal serupa, sehingga didapatkan do B per do C dikali 0 kali X kurang Y kali 1 per X pangkat 2. Ini didapatkan dari sini, ditambah do B per do E dikali 0 kali X kurang Z kali 1 sama dengan X kuadrat per X kuadrat. Kemudian do B per do C dikali minus Y per X kuadrat didapatkan dari sini juga, ditambah do B per do E dikali minus Z per X kuadrat didapatkan dari sini, sehingga UX kita kembali ke rumus yang ini, yaitu do A per do X dikali B tambah A kali do B per do X. Kemudian kita masukkan do A per do X yang ini 3X kuadrat dikali B, yaitu yang ini FY per X, Y per X ditambah X pangkat 3 dari A, dan ini do B per do C dikali min Y per X kuadrat tambah do B per do E dikali min Z per X kuadrat dari do B per do X yang sudah kita cari sebelumnya. Kemudian dilakukan operasi sehingga didapatkan seperti ini, 3X kuadrat dikali F Y per X kurang Z per X ditambah do B per do C dikali min YX tambah do B per do E dikali min Z X. Kemudian selanjutnya kita mencari UY. Langkah yang dilakukan kurang lebih sama dengan UX. Do U per do Y sama dengan do A per do Y dikali B tambah A kali do B per do Y. Kita cari do A per do Y. Do A per do Y sama dengan 0 karena dari sini turunan Y terhadap A itu konstan karena tidak ada Y di sini. Kemudian kita cari do B per do Y. Do B per do Y sama dengan do B per do C dikali do C per do Y ditambah do B per do E dikali do E per do Y. Kemudian dilakukan langkah serupa seperti yang ini, yaitu menggunakan rumus pembagian do B per do C dikali U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat ditambah do B per do E dikali U V aksen kurang U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat, sehingga didapatkan seperti ini.
kita memisalkan Y sebagai U dan V sebagai X, sehingga didapatkan seperti ini, do B per do C dikali 1 per X. Kemudian kita kembali ke rumus awal yang ini, UY sama dengan do A per do Y kali B tambah A dikali do B per do Y. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah didapatkan di sini, yaitu 0, B-nya yang ini F Y per X, Z per X, A-nya yang ini lagi X pangkat 3 dikali do B per do Y-nya, yang ini nilai yang sudah kita dapatkan tadi di atas, yaitu do B per do C dikali 1 per X. Kemudian do B per do C dikali X pangkat 3 per X, itu ini dicoret sehingga menjadi X kuadrat. Selanjutnya kita mencari UZ. Langkah yang dilakukan juga serupa dengan langkah sebelumnya, yaitu do U per do X sama dengan do A per do Z dikali B tambah A dikali do B per do Z. Do A per do Z juga sama dengan 0 karena di sini tidak ada X. Jadi do A per do Z-nya konstan, yaitu 0. Do B per do Z sama dengan do B per do C dikali do C per do Z tambah do B per do E dikali do E per do Z. Do C terhadap do Z-nya itu di sini 0 karena di C tidak ada X, jadi turunannya 0. Do B per do C dikali 0 tambah do B per do E U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat sama dengan do B per do E dikali 1 dikali X kurang Z kali 0 per X kuadrat, sehingga menjadi do B per do E dikali 1 per X. Kemudian kita kembali ke do Z. Do Z nya itu sama dengan do A per do Z dikali B tambah A dikali do B per do Z. Masukkan kembali nilai-nilai yang ini, 0 dikali F Y per X, Z per X nya itu dari B, tambah X pangkat 3 nya dari A, do B per do E dikali 1 per X dari do B per do Z yang telah kita cari tadi. Kemudian didapatkan do B per do E dikali X pangkat 3 per X kuadrat, dari ini dikali masuk, kemudian sehingga ini juga dicoret, do B per do E dikali X kuadrat. Kemudian dilakukan langkah untuk membuktikan ini, yaitu nilai-nilai yang telah kita dapatkan ditambah, yaitu seperti ini, X UX tambah Y UY tambah Z UZ sama dengan X nya itu kita masukkan X sama dengan UX nya kita masukkan kembali nilai yang telah kita dapat di awal, yaitu 7X kuadrat dikali F Y per X, Z per X tambah do B per do C dikali min Y per X, min YX ditambah do B per do E dikali min ZX. Seperti ini. Kemudian ditambah Y dikali do B per do C kali X kuadrat juga dari nilai yang telah kita dapatkan di sini. Kemudian Z dikali do B per do E dikali X kuadrat juga didapatkan dari nilai yang di sini. Kemudian dilakukan operasi perhitungan, ini dimasukkan dikali sehingga menjadi 3X pangkat 3 dikali F Y per X dikali Z per X kurang Y X kuadrat do B per do C kurang Z X kuadrat. Do B per do E ditambah ini juga dikali YX kuadrat dikali do B per do C tambah ini juga ZX dikali ZX kuadrat ZX kuadrat dikali do B per do C, do B per do E harusnya.
sehingga nilai ini dan nilai ini bisa ditambah sehingga menjadi 0, sehingga tersisa 3x pangkat 3 dikali f y per x, z per x, yang mana nilai ini x pangkat 3 dikali f y per x, z per x sama dengan u yang di soal, sehingga fungsi 3x pangkat 3 f y per x, z per x sama dengan 3u. Jadi terbukti. Baik, soal nomor 4 yaitu diketahui fx, y sama dengan e pangkat x kuadrat tambah y kuadrat kurang 4y. Tentukan titik ekstrim dan jenisnya. Titik kritis yaitu titik pada fx, y yang memenuhi turunan parsial terhadap x di A sama dengan 0 dan turunan parsial terhadap y di A sama dengan 0. Dan kita definisikan determinan A sama dengan turunan parsial terhadap x di A kali turunan parsial terhadap y, turunan parsial kedua terhadap y di A kurang fxy di A. Dan untuk menentukan jenisnya, kita melihat dari determinannya, yaitu jika determinan lebih dari 0 dan turunan parsial kedua terhadap x kurang dari 0, maka jenisnya yaitu nilai maksimum relatif. Jika d-nya lebih dari 0 dan turunan parsial kedua terhadap x lebih dari 0, maka termasuk minimum relatif. Dan jika determinannya sama dengan 0, maka tidak dapat disimpulkan. Jika determinannya kurang dari 0, maka termasuk titik pelana. Baik, jadi pertama-tama kita harus menentukan titik kritis dari fungsi ini. Kita harus menentukan turunan parsial terhadap x terhadap fungsi ini, yaitu minus 2x kali e pangkat min x kuadrat kurang y kuadrat tambah 4y. Dan turunan parsial ini kita samakan dengan 0, sehingga ditemukan bahwa x-nya sama dengan 0. Begitu pula dengan turunan parsial terhadap y. Didapatkan bahwa turunan parsial terhadap y-nya yaitu min 2y tambah 4 kali e pangkat min x kuadrat tambah y kuadrat tambah 4y. Demikian sehingga didapatkan y sama dengan 2, sehingga titik kritisnya yaitu 0,2. Selanjutnya kita akan menentukan jenis dari fungsi yang diberikan. Untuk menentukan jenisnya, kita akan menentukan determinan dari fungsi x, y, yaitu rumusnya determinan sama dengan turunan parsial kedua terhadap x di a, b dikali turunan parsial kedua terhadap y di a, b dikurang turunan parsial xy pangkat 2 di a, b. Didapatkan bahwa turunan parsial kedua dari terhadap x dari fungsi fx, y yaitu min 2 dikali e pangkat min x kuadrat ditambah dikurang y kuadrat tambah 4y ditambah 4x kuadrat dikali e pangkat minus x kuadrat kurang y kuadrat ditambah 4y. Dan turunan fxy-nya yaitu sebagai berikut, bisa dilihat. Dan turunan kedua terhadap y, turunan parsial kedua terhadap y juga yaitu yang ini. Dan kemudian kita substitusikan titik ekstrimnya ke rumus ini. Didapatkan bahwa fxx 0,2 sama dengan min 2 e pangkat 4 dan fyy 0,2 sama dengan min 2 e pangkat 4 dan fxy 0,2 sama dengan 0. Nilai ini didapatkan dari mensubstitusikan nilai titik ekstrim yaitu 0,2 ke fungsi ini yaitu fxx,
YY dan fxy. Kemudian nilai yang telah didapat disubstitusikan ke rumus determinan, sehingga didapatkan bahwa determinan sama dengan min 2e pangkat 4 dikali min 2e pangkat 4 kurang 0 kuadrat, sehingga dia sama dengan 4e pangkat 8. 4e pangkat 8 menunjukkan bahwa nilainya lebih dari 0 dan turunan parsial terhadap x-nya juga kurang dari 0. Maka jenis dari fungsi fx, y yaitu maksimum relatif.